Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah di malam hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian halaqah ngaji kitab yaitu Syarah Al-Waraqat ya, yang disyarah oleh Syekh Muhammad Hasan Waladadaw Hafizahullah Ta'ala Asy-Syinkiti, ulama sekarang masih hidup dia di Mauritania. Kalau warokotnya itu aromai, aromai Al-Juwaini. Ya, silakan yang membaca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashir ta'arudu bainal adilat. Hadal babu Maq'udun lita'ari Litta'arudi masdar ta'arudi bainal adilati wa ta'arudu ma'un min apa itu? minan nihal minan Tahaluki tahalufi Tahaluki minat tahalufi tahalufi Ada ini bisa disini? Kan? Tahaluki minat tahalufi ya yang tadi ada belum ke center tawarudu Tawaruda berarti kan maf'ul bih ya. dan anak Dari lainnya. dari ini al takhalifa ini maknan wahid dan hidup Mana wahidin maknan sifat wahid ikuti bi an yuradda bian bi yarida ya bian yarida warda yaridu dari kata warda. Jadi yarida karena alnya mansubkan yarida ahaduhuma bil isbati wal akharu bis salabi ay an nafi ya cukup ya jangan untuk bacanya nafi. Jadi bab ke-10 ya al-babul ashir. Sebelumnya kita sudah selesai membahas tentang manasah ya. Sekarang bab baru yang ke-10 yaitu ta'arud bainal adillah. Bertentangan di antara dalil-dalil ya. Jadi bagaimana cara menyikapi kalau dalil bertentangan secara zahirnya, bukan secara hakiki ya, karena kalau secara hakiki itu tidak mungkin dalil itu bertentangan, nggak mungkin ya. Karena wahyu dari Allah itu pasti selaras ya. Makanya akan Al-Quran itu kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala yatadabbaruna Al-Quran, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalau Al-Quran itu dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapati banyak pertentangan ya, banyak kontradiksi. Karena Quran dari Allah tidak ada, jadi secara hakiki tidak ada pertentangan itu. Baik Quran dengan Quran, Quran dengan hadis, ya, atau hadis dengan hadis, ya secara hakiki nggak ada. Hanya mungkin yang nampak di luarnya, ya terkesan gitu bertentangan. Nah, ketika terkesan bertentangan karena sebenarnya tidak bertentangan harus disikapi. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya, bagaimana jalan keluar? Makanya kan ada beberapa toriko kan, ada beberapa cara, ada torikotul jami, dikompromikan, digabung. Ya dua-duanya dipakai gitu ya.
Ada yang thariqatu tarjih, ya salah satunya dikuatkan, berarti yang satunya lagi diabaikan. Ya, ada thariqatu naskhi, yaitu yang sudah sebelumnya dibahas masalah nasakh. Kalau diketahui mana yang lebih dulu, mana yang belakangan. Nah, yang belakangan itu menasakh pada yang lebih dulu. Kalau tidak juga ya tiga cara itu, ya maka dengan tawakuf tangguhkan. Gitu ya. Nah, di sini beliau mengatakan hadal bab ma'qudun li ta'arudin bainal adillah. Bab ini dibuat untuk pembahasan pertentangan di antara dalil. Wa ta'arudu nawun minat takhalufi. Ta'arud betul itu adalah satu macam dari takhaluf. Ber ya, masih sama sih maknanya berbeda ya, berbeda-beda. Yak tadi tawarudan dari lain mutakhalifa ini ala makna wahid. Ya, itu menuntut saling apa namanya bertemu ya atau datang dua dalil yang bertentangan atas satu makna. Bian yarida ahaduhuma bil isbat, yang satu menetapkan ya misalnya, dan yang lainnya itu menafikan. Salab itu an-nafi, menafikan. Jadi kalau yang satu menetapkan, yang satu menafikan, otomatis bertentangan. Wa qad hadzal baba lahu, ya, dia membuat ya bab ini ya baginya aili bayani ma yumkinu minhu wa ma la yumkinu. Ya untuk menjelaskan apa yang memungkinkan dan apa yang tidak memungkinkan, walil amali inda usulihi ya au tawahumi, dan mengamalkannya, mengamalkan ketika terjadi ya atau ketika ada waham, ya, ada asumsi waham itu. Ya, jadi maksudnya asumsi bertentangan ya padahal tidak. Fayan bagi an yubayana awalan, maka mesti dijelaskan dulu anna ta'arudha la yumkinu an yasula bil fil ahbari. Nah, ini yang tadi saya jelaskan bahwa pertentangan itu tidak mungkin terjadi dalam khobar ya, dalam berita-berita ya, dalam wahyu, dalam nas ya. Kama ananas la yaqau fiha. Maksudnya ini khobar ya. Khobar tuh berita, berisi berita. Berarti bukan berupa larangan atau perintah. Cuman isinya itu berita, informasi. Jadi yang namanya informasi tidak mungkin ada pertentangan. Sebagaimana NASA juga tidak terjadi pada khobar. Jadi kalau apa namanya, Allah mengabarkan ya tentang sejarah, tentang masa depan, tentang akhirat. Ya itu tidak berlaku nasah, gitu. Tidak berlaku, misalnya kan yang namanya khobar memberitahukan realita yang terjadi, ya realita yang terjadi. Masa dirubah lagi? Kalau dirubah lagi berarti bohong, diralat gitu ya. Allah kan nggak mungkin kan, nggak mungkin meleset, nggak mungkin salah. Jadi baik itu ta'arud ataupun nasa itu tidak terjadi pada khobar. Ya, fanasu mutasun bil insya ila bil khobar. Nasa khusus bagi insya, tidak bagi khobar. Fal khobar la yadulu nasu liana nasahu takdibun lahu gitu ya. Khobar berita tidak dikenai ya, tidak dimasuki oleh nasa ya, karena menasahnya berarti menganggapnya dusta. Wal wahyu la kadziba fihi, wahyu tidak ada kedustaan di dalamnya. Wa kadzalika ta'arudu la yakun fil ahbar. Pertentangan juga tidak terjadi dalam khobar, fala yumkinu ta'arudu bainahuma li anna dzalika takdzibun. Tidak mungkin bertentangan di antara keduanya karena hal itu adalah berarti mendustakan. Wa inna ma yumkinu ta'arudu fil insya'at. Ya, mungkinkan
ta'arud itu di dalam insya ya. Insya itu mencakup perintah, larangan, ya, pembolehan. Secara umum kan gitu ya, yang mencakup hukum taklifi ya, 5 hukum taklifi. Jadi ini dikasih apa namanya catatan kaki ya, sebagaimana yang saya tadi sampaikan. Jadi sebetulnya eh, pertentangan itu sebenarnya nggak ada gitu, cuman secara zahirnya aja. Wala ta'arudu baina apa ini kotan. Tidak ada pertentangan di antara dua perkara yang qati. Lianna dzalika yaqtadi anna hadahuma nasihun lil akhar. Karena hal itu menuntut salah satunya menasah yang lainnya. Wala baina qat'in wa zonni, dan juga tidak antara qati dan zonni. Lianna qati muqaddam ala zonni. Ya, karena yang qati didahulukan dari yang zonni, fa yabqa ta'arud baina zonniyain faqat, ya, maka tersisalah pertentangan itu di antara dua hal yang zonni saja, panitokuhu dhaik. Ya, dan wilayahnya pun sempit sedikit ya. Wa huwa minal umuril muhtamalati ay mutasyabihah. Dia termasuk perkara yang berkemungkinan, ya, bermakna apa, memiliki atau bisa dipahami dengan makna yang berbeda gitu ya. Ay mutasyabihah ya, mirip, sama-sama atau mirip. Falidzalika lil usulin fi tariqatan. Oleh karena itu, bagi para ahli ilmu usul fikih ada dua metode. Ihdahuma al-bada'atu bitarjihi bainan nassaini. Yang pertama, metode pertama memulai dengan tarjih. Jadi mentarjih, menguatkan di antara dua nas. Wa hadza madzhabul Hanafiyah. Ini madzhab Hanafi. Jadi didahulukan tarjih dulu. Wasaniyatu, dan yang kedua al-bada'atu bil jam'i bainahuma. Memulai dengan menggabungkan di antara keduanya, wa huwa madzhabul Malikiyah wa Syafi'i wa Hanafi, dan jumhur. Makanya kan secara umum usul fikih itu metodenya kan apa, Hanafiyah ya, ulama Hanafi itu selalu berbeda. Kalau jumhur itu rata-rata hampir sama dalam usul fikih. Ya, apa, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu makanya disebut thariqah jumhur. Kalau Hanafiyah disebut thariqat Hanafiyah atau thariqatul fuqaha. Makanya dari segi metode penulisan usul fikihnya aja beda. Kalau jumhur itu disebutnya thariqah mutakallimin ya. Dalam arti disusunnya itu berdasarkan apa, kaidah-kaidah. Ya, kaidah-kaidah. Nah, nanti disebutkan contoh-contoh permasalahan fikih itu sedikit. Tapi kalau thariqah fuqaha ya, Hanafiyah, itu disusunnya berdasarkan fikih gitu. Permasalahan fikih baru kemudian diambil usulnya, kaidah, terbalik. Ya, itu makanya metode penulisannya beda. Ya, nah, dalam hal ini tadi ya, jumhur mendahulukan dikompromikan dulu. Tentu setelah kedua-duanya sahih ya, tentu ya. Makanya kan ini ya, waqad qala Malik rahimahullah, sungguh Imam Malik telah berkata, imalu dalillah ini ahabu ilayya min ilghaihi ma au ilghai ahadihima. Ya, mengamalkan dua dalil maksudnya apa namanya, menganggap gitu ya, atau digunakan, diamalkan dua dalil lebih aku cintai daripada mengabaikan keduanya atau mengabaikan salah satunya. Ya, jadi tentu setelah diketahui dulu ya kesohihan.
Dua-duanya misalnya sahih. Ya dia udah dikompromikan saja. Ya, jangan dilihat dulu kalau Hanafi dilihat dulu mana yang lebih kuat. Jadi ada penguat-penguatnya. Qala penulis matan berkata ya Al-Juwaini, "Idza ta'arada nutqani fala yahlu imma an yakuna amaini aw ghassain." Apabila dua nas ya, nutkun di sini yang diucapkan maksudnya nas ya, nas Quran atau hadis ya, dua bertentangan maka tidak lepas fala yahlu imma an yakuna amain aw ghassain. Bisa jadi keduanya itu dua-duanya umum atau dua-duanya khusus. Petunjuk ininya maknanya. Aw ahaduhuma aman wal akharu khusus. Atau salah satunya umum dan salah satunya khusus. Aw kullu wahidin minhuma aman min wajhin wa khusun min wajhin. Ya, atau masing-masing ya dari keduanya umum dari satu segi dan khusus dari segi yang lain. Nanti lebih jelasnya di contoh ya akan disebutkan. Fahadat taksim yarju ila dalalah. Pembagian ini kembali kepada dalalah, petunjuk mana. Itu kan sudah dibahas sebelumnya tentang am, tentang khos ya, lafadz umum, lafadz khusus. Nah, sekarang yang dibahas itu bagaimana ketika bertentang. Idza ta'arada nutqani ay nassani lafdhiyani minal wahyi. Di dua nas ya yang ada lafadznya dari wahyu kal ayataini masalan seperti dua ayat ya wa hadisain dua hadis atau ayat wal hadis atau antara ayat dan hadis. Fala yaru imma an yakuna amain maka tidak lepas ya keduanya itu bisa berupa kedua-duanya umum. Fakul wahidin minhuma amun fi makanihi. Maka masing-masingnya itu umum di posisinya masing-masing. Wadzalika mislu nahihi sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti larangan beliau sallallahu alaihi wasallam anis sholati ba'dal asri hatta taghruba syamsu. Ya, larangan dari sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Wa ba'dal fajri hatta tatlu asyamsu. Dan setelah fajar sampai terbit matahari. Nah, itu kan satu larangan ya. Nah, wa qawlihi dan sabdanya idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai sholat 2 rakaat. Faqulu wahidin minhum amun fi ba'dihi. Masing-masingnya umum pada babnya. Fana yani sholat pada sholatil fajri wa sholatil asri amun fi hadzal bab ya fin nawafil. Ya larangan dari sholat setelah fajar dan setelah asar ini umum pada babnya pada sholat sunnah. Wan nahyu anil julus bil masjid hatta yusalli an-nisa raka'ataini amun aidan. Larangan dari duduk di masjid hingga sholat 2 rakaat juga umum. Jadi mana nih yang didahulukan? Jadi ketika pada subuh sampai terbit matahari, pada asar sampai terbenam. Ya itu kan berarti yang dilarangnya umum sholat apa aja, nggak boleh. Ya kan, umum sholat apa aja. Nah, sekarang sholat tahiyatul masjid. Hadisnya umum. Setiap apa namanya kamu masuk masjid, sebelum duduk sholat, sebelum duduk sholat 2 rakaat. Itu berarti umum waktunya kapan saja. Termasuk tadi pada asar dan pada subuh. Ya, jadi sholat tahiyatul masjid ini umum mencakup waktu pada subuh dan pada asar. Nah, larangan sholat pada subuh dan pada asar umum mencakup sholat apa saja, ya termasuk sholat tahiyatul masjid. Nah, ini keumuman mana yang mau didulukan? Gitu. Karena masing-masingnya umum.
Gitu. Makanya, nah itu, tapi ini tidak dibahas ya, soalnya kan hanya contoh aja. Ya, hanya contoh aja. Maka nanti dari pertentangan ini kan para ulama bisa berbeda pendapat. Makanya nanti dikecualikan ya. Misalnya nanti masih ya jadi boleh ya, berdasarkan keumuman. Jadi ya pengecualian. Ya, atau biasa juga dibalik pengecualiannya. Gitu. Awadu ma'aman wala roson atau salah satunya umum dan yang lainnya khusus. Ay akhos wa minhu lebih khusus darinya fayakun muhsisan lahu menghususkannya karena ian bayi malai dari insan wal ini bis salam yaitu apa namanya larangan menjual apa yang tidak ada pada orang ya dan izin di dalam jual beli salam. Ya, jual beli salam itu yang apa namanya masih di masih di pohon gitu ya, belum ada di tangan. Hmm. Dan pakai perkiraan, jadi ditaksir ini berapa gitu ya, hasil dari buah ini. Bukan. Bukan. Iya, tapi harus jelas ukurannya. Salah. Harus jelas berapanya. Itu kan artinya belum ada di tangan sih barang. Jadi izin karena memang ada kebutuhan ketika itu. Nah, berarti kan ini ada penghususan, pengecualian. Fa'ina Nabi sana an yabi al-insan malaysa indah. Nabi melarang untuk orang menjual apa yang tidak ada di sisinya wajib salam. Membolehkan salam, jual beli salam. Fa'al awal amun fi kulli ma laysa dari insan. Yang pertama umum bagi setiap apa yang tidak ada pada manusia. Wasani hosun bisalam yang satu khusus untuk salam saja payu manudali kala tasis maka itu diarahkan kepada tasis penghususan ada pengecualian. Au kullu wahidin minhu ma'aman min wajin wa hosun min wajin atau salah satunya umum dari sisi tertentu khusus dan dari sisi tertentu. Walaihi yumal masal binahi yani sholati badal asri dan kepadanya diarahkan yang telah terdahulu dari larangan sholat setelah asar dan larangan dari duduk di masjid sampai sholat 2 rakaat. Waikol maka dikatakan hada amun min wajhin wal aharu hosun min wajhin. Ya, wa yubhasu anil wajhi alladhi yu'ammamu minhu ahaduhuma au yuhasasu minhul ahar. Gitu ya. Jadi tadi kan ada 2 umum, tapi kan dia bisa umum dari segi tertentu dan bisa juga khusus dari segi tertentu. Ya, makanya tadi apa namanya dilarang sholat setelah subuh setelah asar itu umum sholat apa aja. Ya, nah maka dari sisi itu sholat tahiyatul masjid itu jadi khusus. Ya, jadi dia jadi khusus dari keumuman sholat apa aja tadi dikhususkan. Ya, atau sebaliknya sholat tahiyatul masjid kapan aja waktunya umum. Nah, waktu yang pada subuh pada asar itu jadi khusus dia di sisi itu dia khusus dari umumnya waktu tadi. Sholat tahiyatul masjid. Jadi dilihat dari ada sisi ya hadis ini ada sisi keumumannya, hadis ini ada sisi kekhususannya dibanding dengan 2 hadis tadi. Qala ya dia berkata, "Fa'in kana amain." Nah, ini tadi kan kemungkinannya ya antara umum khusus. Sekarang solusinya gimana? Jika keduanya umum, fa'in amkana jamu bainahuma jumi'a. Ya, keduanya umum nih. Kalau memungkinkan untuk dijama, dikompromikan, maka dijamakan ya dikompromikan. Fal jamu muqaddamun ala tarjih
Ya, mengkompromikan lebih didahulukan daripada menguatkan salah satunya. Wa misalu dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihabin dubigo faqad tahur. Ya, kulit mana saja yang disamak maka dia menjadi suci. Wa maruyanu radhiyallahu anhu, dan yang diriwayatkan darinya radhiyallahu anhu min hadis Abdullah bin Ukaim anau kataba ilaihim qabla wafatihi bi syahrain, ya, bahwa dia menulis kepada mereka sebelum wafatnya 2 bulan sebelum wafat. Allah tantafi'u minal maitati bihabin wala asabin. Ya, agar jangan mengambil manfaat dari bangkai, baik itu kulitnya ataupun asabnya. Uratnya atau apa ya, asabnya. Fajumya bainahuma bi anal ihab ismun lima lam yubag. Maka dikompromikan di antara keduanya bahwa ihab itu adalah nama, ya, istilah, ya, isim bagi yang belum disama. Fayumal hadis Ibnu Ukaim ala malam yudbag, ya, hadis Ibnu Ukaim itu diarahkan kepada yang belum disama. Hadis Ibnu Abbas diarahkan kepada yang sudah disama. Fayakunu madubigo qad tahura wa malam yudbag, ya, bakin ala nahi. Jadi jangan kalian mengambil manfaat dari bangkai, ya, biihabin. Ya, maksudnya adalah yang ihab yang di sini, yang di hadis Abdullah bin Ukaim ini yang belum disama. Jangan memanfaatkan bangkai, kulit bangkai dari yang belum disama. Nah, adapun yang menjadi suci ketika sudah disama. Gitu. Ya. Termasuk dari hewan yang diharamkan dimakan. Misal ada dari babi, misalnya ada. Enggak bisa. Tidak katakan. Kalau babi bisa. Wa ma'alu hadza inda sihati hadis bin Ukaim waraji fi adam sihah. Ya, dan ini berarti kan kalau memang sahih hadis bin Ukaim, tapi yang lebih kuat kata Syekh Landau, ya, itu tidak sahih katanya hadis yang Ibnu Ukaim tadi. Qala wa in lam yumkin al jam'u bainahuma yatawaqqafu fi ma in lam yu'lam at-tarikh. Nah, jika tidak mungkin dikompromikan di antara kedua, maka tawakuf, ya, jika memang tidak diketahui tarikh sejarah waktunya. Ai li ilmina anna hadahuma mansuun bil ahad wal jahalatuna bin nasi, yaitu apa namanya, karena kita mengetahui bahwa salah satunya itu dimansuh oleh yang lain, ya, dan ketidaktahuan kita kepada yang menasah. Kalau tidak diketahui waktunya, ya, kita tidak tahu gitu, mana yang menasah, mana tidak. Waqad humila ala dzalika hadis Busrah bin Sofwan. Man massa dzakarahu falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka berwudulah. Dan hadis Talqin bin Ali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam suila anir rajul yamassu dzakarahu, yang menyentuh kemaluannya alaihi wudu, apakah dia harus wudu? Qala la innama huwa bid'at bada'a.
bada'atun minka. Tidak, tiada, dia hanyalah salah satu anggota tubuh ya darimu. Nah ini kan bertentangan, yang satu megang kemaluan suruh wudhu, yang satu ya, tidak batal. Jadi tadi baca dulu. Hah? Kalau baca dulu fungsi atau disuruh dulu. Fahadanil hadisan ta'arada. Dua hadis ini bertentangan wa walam yurab tari bainahuma. Tidak diketahui waktunya ya wa lam yurab ayyuhuma sabiq, tidak diketahui mana yang lebih dulu fa yatawaqqaf bainahuma. Maka ditawakuf wa inal Hanafi yurajjah hadis Talqin bin Ali. Nah, menurut Hanafiyah itu hadis Talqin bin Ali yang mengatakan tidak batal ya dikuatkan daripada hadis Busrah bin Sufwan. Lianna hadza min ahkami rijal. Karena ini termasuk hukum laki-laki walam yarau wa ahadun minar rijal fala yuhad bi riwayatil mar'ati lahu. Oh ya, karena yang pertama kan hadis perempuan ya. Busra perempuan binti Sofwan tadi. Ya, jadi dikuatkan karena kan ini mah hukumnya berkaitan dengan laki-laki ya. Oh, Zakar itu. Ya, kaitan dengan laki-laki ya bisa yang meriwayatkannya perempuan nah, itu jadi dikuatkan yang laki-laki. Wa indal jumhur menurut jumhur yuraja bi itibar kuatil isnad dikuatkan dari sisi kekuatan sanad hadis Busra la syakka aqwana. Dari sisi sanad hadis Busra lebih kuat sanadnya min aisu Talq bin Ali ya dari min hadis dari hadis Talq bin Ali. Wa aidan fainal amal bil ihtiyat lil huruj min hilab ya dan juga mengamalkan kehati-hatian untuk keluar dari perselisihan bi apa wa bi amanid dalil ya dengan keamanan dalil. Muraji li hadis Busroh ya menguatkan hadis Busroh ala hadis talqin atas hadis talq wa misra dzalik dan yang semisalnya. Ya makanya kan berbeda ya itu ada yang tadi ya tarji atau bisa juga dikompromikan. Ya, kalau dikompromikan misalnya Rasul menyuruh dunia itu bukan perintah wajib ya tapi perintah sunnah aja gitu. Kalau dikompromikan bisa juga dengan thariqatul jami. Qala fa'in ulima tariyun sahul mutaqaddimul bil muta'ina. Kalau diketahui waktunya maka yang lebih dulu itu dinasah ya yun sahul dengan yang lebih belakangan ya wakada idza kana khossain. Begitu pula apabila keduanya usus an yaj'ala haduma nasihan lil akhar idza ulima tarikh. Ya, salah satunya menasah yang lain apabila diketahui waktunya. Misal dari contohnya paman tata khairan bahwa khairul lakum antasum khairul lakum tuntum ta'lamun paman tata khairan bahwa khairul la hadza yadullu ala tahyir baina shaum wal fitri bis safar. Ini menunjukkan pilihan antara saum atau safar apa atau berbuka pada safar. Fa inna qala faman kana minkum maridan aw ala safarin faidatun min al-qariyah wa ala ladina yutiquna fidyatun ta'am miskin faman tatahharu fa khairul lahu an tasum khairul lakum. Wa hadza yaqtadi tarjih siyam alal iftar. Ini menuntut menguatkan saum daripada berbuka wa hinaidin yajadusani nasihan lil awal. Ay anasyam afdal liman la yashukku bihi. Ya, yaitu bahwa saum lebih utama bagi yang tidak berat.
atau memang ada tahapannya sih ya untuk syariat saum ini. Jadi sebelum diwajibkan secara mutlak ya, secara pasti itu pernah dikasih pilihan dulu. Itu ada tahapannya ya, ada 4 tahapan. Pilihan mau saum atau mau apa namanya? Video. Ya, ya itu awalnya itu ya. Tapi kemudian kan menjadi wajib. Kalau soal apakah lebih baik saum atau berbuka itu memang sangat tergantung kepada kondisinya. Kalau kondisinya apa namanya dia bisa ya untuk saum tidak berat ya itu lebih baik saum. Kalau apa namanya berat, nah lebih baik buka. Makanya kan Rasul ketika melihat sahabat itu kesusahan, ya Rasul menyuruh mereka untuk berbuka. Bahkan kan sampai yang dia tidak mau berbuka memaksakan diri itu sebagai orang yang pembangkang, usot, ulaikal usot, gitu, kata Nabi itu. Karena tidak mau berbuka itu dalam kondisi terlalu memaksakan diri. Ya, kalau memaksakan diri ya lebih baik buka, gitu. Tidak salah. Kalau Ini bukan pilihan. dari dalam siapa itu? Ya suruh, itu kan jelas ayatnya. Yang utama itu diambil atau Ya itu tadi tergantung kondisi? kondisi. Tergantung kondisi. Kalau misalnya mungkin kan dia pilihan aja. Walaupun misalnya nggak sulit mau buka boleh karena kan patokannya bukan kesulitan, yang penting sabar. Kalau kesulitan kan relatif. Bisa aja ada orang yang dia merasa sulit, sebenarnya yang lainnya tidak, relatif kan. Dan minimal dulu mungkin. Nah, minimalnya itu berbeda pendapat para ulama. Dikembalikan kepada urf ya, tapi juga urf juga harus ada batasan. Makanya kalau hadis yang paling itu tuh 3 mil ya. Ya ada kalau kilo itu sekitar 5 kilo. Bentar lah. Itu kan Kalau pakai ukuran. dengan berjalan. Kalau pakai motor, Enggak, maksudnya berapa jaraknya. ya jaraknya kan 6 kilo misalnya. 6 kilo. Kalau pakai motor kan cuma berapa Ya, menit? yang nggak masalah. Nggak jadi masalah mau pakai motor, mau jalan, mau pakai unta. Yang penting jaraknya segitu. Bukan kepayahan sebenarnya ukurannya. Bukan. Ah, Kalau udah masuk sapa, itu rusak kan. Yang namanya itu keringanan. dari sini kecil. Karena memang dilihat keumuman yang namanya safar itu keumumannya memang mengandung kesulitan. Ya walaupun misalnya perjalanan mudah, tetap aja orang sedang dalam perjalanan itu tidak senyaman ketika dia di rumah, tidak senyaman ketika dia mukit, ya kan? Makanya kan apa ini adalah rumah kita kan gitu ya. Gitu. Kalau di tempat orang lain, tetap aja walaupun nyaman bagaimanapun gitu kan. Jadi di situ Allah memberi rusak, ya memberi rusak. Kemudian qala wa kana idza kana husaini siapanya? Ya sampai situ dulu ya untuk apa usul fikihnya sifatnya di sini. Kan upama ya kata tadi kan bayi Ulaisa ladaya insa itu konteksnya upamanya kalkulator kumasan maksudnya kan sebenarnya bicara barang tapi barang anu sanes dia mangkur promosi iklan itu Boleh itu kan termasuk kan yang kalau dilarang itu seperti apa ya batasan mutlaknya yang jelasnya itu tidak boleh menjual barang yang tidak dia miliki maksudnya itu barang orang Tidak ada di tidak ada di tangan itu gitu. Yang tidak dia miliki maksudnya barang orang lain kita jual atau
atau Iya, barang yang bukan. apa namanya, bukan milik dia gitu kan, milik orang lain. Kecuali kalau memang dia menjualkan gitu. Punya orang lain sudah diizinkan kan, sudah diizinkan oleh pemiliknya untuk dijualkan ya. Itu nggak masalah. Yang penting jelas. Kan walaupun apalagi zaman sekarang online, walaupun tidak lihat langsung barangnya, yang penting ciri-cirinya jelas. Hmm. Atau ada gambar fotonya yang enggak apa kayak asli gitu ya, nggak penipuan. Ya, untuk menggambarkan. Jadi maksudnya ketika orang beli itu udah kebayang gambarannya seperti apa barang itu, space-nya gitu ya, spesifiknya seperti apa. Ya, makanya ada dengan wasfin maklum gitu ya, dengan ciri-ciri ya, dengan karakteristik ya, spesifikasi yang jelas barang itu walaupun tidak dilihat langsung. Apalagi sekarang kan online ya pakai foto gitu kan. Itu kan sama aja nggak lihat langsung pakai foto itu kan. Nah itu was ya itu apa namanya seperti orang menceritakan. Kalau zaman dulu kan ada belum ada foto, belum ada apa ya, tapi digambarkan gitu barangnya begini begini begini. Nah itu nggak apa-apa. Ya. Baik itu apa namanya barang dia langsung ataupun barang orang lain ya dia jualkan sama Kalau aja. itu boleh gitu. Yang dilarang itu apa sih yang dilarang dalam konteks itu? Dalil ini. Yang dilarang eh ya kalau dia menjual gitu ya, tapi barangnya itu belum ada di dia gitu. Dia juga baru baru apa namanya baru mau beli gitu. Dia udah menjualkan padahal belum belum ada di tangan dia. Masih ada di tangan penjual. Nah, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi dia nggak ada barang, cuma ngejual. Nanti ketika orang sudah bayar misalnya, baru dia beli. Ya, baru dia beli ke penjualnya, kemudian dikirimkan. Nah, kecuali kalau mesen beda. Kalau kalau itu mah kan langsung menjual. Nah, beda kalau mesen gitu. Nah, itu kalau mesen mah boleh, misalnya mesen gitu ya, yang mau mesen siapa. Barangnya belum ada tapi baru mau dibeli atau mau dibuat. Ya. Kalau masuk kebanyakan kan transfer itu konteksnya dimasukin ke motor kan misalnya. Jadi Gimana? kredit motor itu kredit ke bank ya, itu bisa ngebantu itu ngejual motor yang dia tidak miliki gitu. Cuma Hmm, ngejual uang gitu. Nah itu yang menjadikan haram gitu. Itu iya. yang saya dengar gitu antara bedanya dengan syariah dan tidak syariah. Hmm. Kalau yang syariah mah emang menjual jual motor gitu, beli Iya motor. betul, yang bank itu kan dia ya kayak meminjamkan aja kan, Di- meminjamkan uang untuk yang mau beli motor itu kan dari bank itu. dan bang tidak punya Lalu motor itu. iya, lalu dibelikan ya. Dan nanti membayar ya lebih mahal. Si itu. Pembeli motornya dia harus nyicil lebih mahal kan, Pak. Nah, itu jelas riba. Kredit seperti itu. Ya, karena kan bank tidak jualan, dia tidak jualan motor, dia cuma ngasih pinjam uang sebenarnya, dibelikan gitu ya. Jadi kayak minjem, ya minjem. Kalau pinjam harus bayar dengan lebih, nah itu riba. Itu riba. Kecuali kalau memang jualan gitu, ya, banknya jualan gitu, dia dia beli motor lalu dijual, kan kan enggak jual.